Halo semuanya, selamat datang kembali di Tim Squad Anti Hoax. Di podcast kali ini kita akan membahas soal hoax di Indonesia yang sekarang sedang beredar dan lagi viral-viralnya nih. Di sini gue mau memperkenalkan diri, gue Farel sebagai host di sini. Dan gue Grace sebagai co-host di sini. Nah, sebenarnya itu juga hari ini itu aku sedang batuk sebenarnya, bukan kita, maaf. Aku sedang batuk sebenarnya, cuman gak apa-apa karena menurut gue juga ini obrolannya menarik nih. Lah, lo lagi batuk sekarang? Iya, serius. Itu gara-gara cabenya kebanyakan waktu itu. Cuman daripada kita bahas soal cabai-cabai lagi nih. Nah, di sini kita ada kedatangan tamu yang kece banget nih. Yaitu di sini ada dia sebagai mahasiswa manajemen informatika yang tiap hari dia perang nih sama berita-berita hoax yang ada di Indonesia, dan juga ada Kak Diva sebagai content creator dan juga fact checker yang berada di Mavindo. Halo semuanya, senang banget pada kali ini saya diundang di podcast yang sangat relate topiknya dan sangat seru. Apalagi tongkrongan kita juga ala bahasanya juga sangat enjoy sekali. Dan saya juga tahu bahwasanya host kita yaitu Kak Farel sendiri juga cukup lucu karena suka untuk forward ke meme dalam grup keluarganya. Hai, aku Diva, aku content creator sekaligus fact checker. Jadi setiap hari aku dengar berita hoax nih. Oke ya, menanggapi dari format yang tadi, itu bentar dulu, itu udah dulu sebenarnya, udah zaman dulu, itu masih polos. Sekarang tuh ya paling cuman format meme doang sebenarnya. Oke, kita langsung masuk aja ke topik hari ini. Judulnya agak panjang sih, yaitu Bu Sri Mulyani bilang kalau guru itu beban negara. Bener gak sih? Sekarang coba kita tanya dia. Awalnya gimana sih hoax ini bisa kesebar? Oh gitu, oke. Jadi dari pertanyaan Kak Diva tadi, kenapa sih kok hoax ini bisa tersebar gitu? Nah mungkin di sini gue akan lempar pertanyaannya ke Kak Dia, gimana tuh kok bisa? Oke, jadi awal mula dari viralnya video ini tuh ada sebuah video viral di mana berdurasi 15 detik dan Bu Sri Mulyani itu berkata bahwasanya guru honorer itu menjadi beban anggaran negara, dan saat itu tahu sendiri kan warga masyarakat Indonesia itu sendiri bakalan sensitif tentang hal itu, dan para ibu-ibu itu tidak menelaah kabar berita tersebut, jadinya video itu bakalan viral di sebuah masyarakat. Oh iya, gue inget banget waktu itu grup SMA gue langsung orang bilang kalau Bu Sri Mulyani sombong lah. Terus ada juga yang bilang pantas gaji guru kecil. Gue sampai tertebak banget waktu itu. Ya, padahal kalau kita lihat dari video call-nya, sebenarnya Bu Sri Mulyani itu bilang pentingnya reformasi penggajian guru. Jadinya supaya gaji honorer guru itu naik, tapi dengan anggaran yang efisien supaya tidak menjadi beban buat APBN. Kata kalimat aslinya dari dalam video itu bilang kalau tidak direformasi maka akan terus menjadi beban anggaran. Jadi intinya Bu Sri Mulyani itu nggak pernah bilang kalau guru itu sebagai beban negara, tapi sistemnya yang menjadi beban. Ya juga ya, tapi kayak dipotong-potong gitu kan narasinya, kayak misalnya Menteri Keuangan menghina guru. Tapi gitu tuh sebenarnya caranya klasik banget gak sih? Cara-cara penyebaran hoax di zaman sekarang itu kayak potong video, terus kasih judul yang pedes, terus sebar. Kan klasik banget ya sebenarnya. Bener banget, aku juga heran soalnya akun yang nyebarnya itu followersnya kecil, cuma 3 ribuan. Tapi dalam 24 jam viewsnya tuh sampai 5 juta. Ngeri banget ya algoritmanya TikTok. Oh ya, di sini juga ada akun yang bilang guru beban negara, makanya anak gue sekolah di Singapura. Terus ada mama yang langsung bilang, mak gue guru, lo bilang apa tadi gitu. Oke, jadi bisa kita simpulkan kan dari podcast kali ini pembahasan tentang hoax, salah satu hoax Bu Sri Mulyani yang mengolok-olok bahwasanya guru honorer itu termasuk beban anggaran negara. Nah itu tuh cuma hoax yang mainin narasi lah antara elit versus rakyat kecil, dimana
kita tahu sendiri bahwasanya profesi guru itu sangat dihormati kan di Indonesia sendiri. Dan jadi kalau ada sebuah hoax yang mainin narasi pejabat hina guru, itu bakalan membuat masyarakat atau yang bisa tadi dikatakan oleh Grey, biasanya emak-emak masyarakat Indonesia itu bakalan meledak emosinya. Oh gitu. Tapi ya bener juga sih, pasti orang-orang bakal seperti itu. Ada nggak sih sosialisasi penanganan berita-berita hoax ini, kayak kita sebagai masyarakat nih, itu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini? Gimana itu? Oke, jadi kalau dari aku tuh ada 3T. Yang pertama, kalau kita dengar atau dapat informasi yang kayak hold or whatever is that, tarik nafas dulu, jangan langsung kebawa emosi. Yang kedua itu teliti sumbernya. Jadi kalau kita dapat informasi itu kita harus cek siapa yang menerbitkannya, tanggalnya, kapan, juga media resmi yang upload dari informasi itu siapa. Yang terakhir itu tabayun. Jadi kalau kita dapat informasi kayak gitu, pastikan kita juga cek di fact check itu tuh biar kita tahu informasi yang kita dapat itu akurat atau enggak. Oh ya, gue nambahin satu lagi, yaitu tahan jari. Soalnya gue pernah kena batunya gara-gara nge-share hoax vaksin bikin mantul, mak gue langsung marah-marah. Makanya kan kita tahu sendiri bahwasanya itu kan udah ada gambar stiker di WA kan dengan kata stop sebar hoax, di mana itu kan ada gambar orang ditutup mulutnya pakai lakban. Sampai segitunya ya berarti ya. Oke, jadi sekarang kita di sini akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu tentang sosialisasi ciri-ciri hoax. Nah, apa aja sih ciri-cirinya dari berita-berita atau masalah seperti ini? Oke, jadi seperti ini ya, ada 5 ciri nih untuk 5 ciri utama hoax di Indonesia tahun 2025. Nah, yang pertama ada judul kapital diikuti dengan banyaknya tanda seru. Contohnya seperti heboh Sri Mulyani hina guru. Dan yang kedua ada kayak narasi yang selalu mementingkan kayak elit versus rakyat kecil, dan atau agama A versus agama B. Nah, yang ketiga ada sumber akun tuh pasti tanpa foto profil atau nama aneh kayak info cepat 2025. Yang keempat ada ajakan sebar kayak share kalau kamu guru sejati dan lain-lainnya. Dan yang kelima ada video atau foto itu nantinya bakal dipotong atau di fake ringan. Jadi seperti itu. Nah, untuk penanganan nasional ini ada beberapa lapis. Jadi yang pertama ini Kominfo. Kominfo ini punya mesin bernama AIS. Nah, itu tuh berguna untuk mendeteksi hoax. Yang kedua itu bisa organisasi seperti Mavindo, Cek Fakta, atau Turn Back Hoax. Jadi itu dimana sebuah komunitas yang menggali informasi untuk mencegah hoax. Terus ada juga polisi, karena polisi juga memiliki cyber police. Dan terakhir itu mulai tahun 2025 anak-anak mulai dari kelas 5 SD itu sudah memasuki mata pelajaran literasi digital. Jadi sedini mungkin diajarkan bagaimana cara menggunakan media sosial yang lebih baik. Iya sih, bagus itu. Jadi anak-anak dari kecil udah diajarin, jadi nggak langsung percaya sama media TikTok. Bener sih, jadi kita harus sudah memberikan sebuah sosialisasi dini kepada anak-anak sebenarnya. Oke, lanjut, kita akan masuk ke segmen yang gak kalah penting nih, yaitu soal dampak dari berita-berita hoax pada generasi zaman sekarang, generasi muda. Nah, di sini gue punya pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Dian dan juga Kak Diva, yaitu soal seberapa parah sih berita-berita hoax ini kepada Gen Z dan juga Gen Alpha nih. Gimana? Nah, dampak hoax ini tuh parah banget, baik buat kalangan Gen Z maupun kalangan Alpha. Nah, riset dari Kata Data 2025 dari Mavindo, 71% anak-anak berusia 13-18 tahun itu percaya dengan video TikTok atau Reels. Dan itu informasi yang mereka dapat secara langsung. 58% orang-orang tuh langsung percaya dengan video yang kelihatan asli.
Dan yang paling parah itu 1 dari 4 anak SMA itu pernah ikut boykot atau demo karena hoax. Buset, anak SMP aja sampai ada yang bakar ban ya gara-gara hoax Sabtu bakal dihapus sama dari sekolah ya. Oke, jadi di sini aku bakal ngaparin ya 3 dampak besar utama nih untuk dari hoax ini. Yang pertamanya pasti polarisasi dini, dan yang kedua ada menimbulkan yaitu kecemasan berlebihan kepada pihak masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu mengurangi hilangnya critical thinking. Gitu ya. Bener juga ya, karena gua aja juga kadang ketipu gitu, apalagi ya anak-anak yang masih SMP atau yang sekitar usia 14 tahun gitu kan, itu yang bisa dibilang otaknya masih labil, masih berkembang gitu kan. Ya bener sih, bener. Oke, jadi sekarang itu ada gerakan baru. Yang pertama itu ada aplikasi Cek Dulu Dong. Jadi aplikasi Cek Dulu Dong ini kita kalau cek hoax, nah kita tuh dapat poin. Nah poin ini bisa ditukar jadi pulsa. Yang kedua ada Hari Tanpa Forward. Nah Hari Tanpa Forward di sekolah ini diadakan setiap hari Jumat. Jadi siapapun yang forward hoax setiap hari Jumat, dia bakal dikenakan hukuman, yaitu membuat esai minimal 500 kata. Oke, dari pembicaraan tadi itu keren banget sih, karena hal itu bisa jadi hukuman edukatif bagi mereka sendiri. Iya sih, yang paling penting tuh filter keluarga itu pertama. Soalnya misal nih adik kita nanya, bener nggak sih Bu Mulyani ini benci guru? Terus kita tuh jawab, yuk cek videonya bareng-bareng, aslinya bareng-bareng. Betul, karena generasi sekarang tuh mudah banget itu mereka terkena berita-berita hoax ini kan. Dan juga dampaknya juga banyak banget sih bagi masa depan ya, masa depan mereka maupun bangsa Indonesia gitu. Oke, cukup sampai di sini aja mungkin episodenya. Terima kasih buat Kak Diva dan juga Kak Dia sudah hadir di sini dan memberikan edukasi bagi kita dan masyarakat Indonesia. Oke, mungkin cukup itu dari kami para pembicara. Semoga para pendengar itu bisa pulang dengan jari yang lebih berat agar tidak sembarangan untuk menyebarkan berita hoax. Amin. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, geng. Jadilah pahlawan digital, bukan penyebar api, melainkan kita menjadi pembawa cahaya. Oke, terima kasih. Bye.